sedikit. Terus kalau kita tergesa-gesa di dalam mengerjakannya, khawatir nilainya jelek gitu ya. Karena UTS itu sangat dominan nilainya itu ya. Harus ya besar lah. Karena kalau nilai UTS-nya kecil, nanti kita kewalahan saat di UAS gitu. Nah, saya mengharapkan adik-adik yang ikut di kelas saya ini, saya harapkan bisa lulus semuanya kalau mengikuti prosedur yang ada gitu. Karena kalau salah satu ada yang kecil nilainya, ini ya saya khawatirkan takutnya tidak lulus walaupun kehadirannya bagus gitu ya. Untuk supaya membantu Anda memudahkan pelajaran, tadi di WA grup saya sudah share tentang kisi-kisinya. Itu ada 20 nomor ya. Ya kisi-kisinya tidak lebih dari itu semuanya. Yang yaitu tentang masalah yang sudah dikerjakan sama adik-adik, dan ada tambahan soal yang masih berkaitan dengan kewarganegaraan, cuman tidak ada di slide itu. Jadi adik harus kreatif ya, harus kreatif mencari tadi kisi-kisi itu di Google, karena nanti kita kuliahnya UTS-nya open book. Jadi kalau misalnya sudah dipersiapkan dari sekarang, kita akan paham, gitu maksud saya. Dan nilai Anda akan bagus, insya Allah ya. Dari sekarang makanya tolong diperhatikan pesan-pesan saya ini. Kenapa saya kasih kisi-kisi supaya memudahkan bagi Anda semuanya. Karena kan kita selama pandemi ini ya tidak pernah bertemu tatap muka. Artinya saya agak sulit mengontrolnya gitu ya pada saat kesehariannya itu. Oleh karenanya dari sekalian ini saya perhatikan juga di AIDU masih ada yang belum mengerjakan tugas, ini juga tolong diperhatikan. Dan masih ada saja yang terlambat, ini jangan sampai terlambat ya. Pokoknya perhatikan 5 hari itu harus selesai. Jadi hari ke-6 itu sudah mulai penilaian sebenarnya. Cuman kadang-kadang karena memang banyak ya yang belum, ini saya juga ada kesibukan tersendiri gitu ya. Jadi ada yang nilai ini sekarang ini belum dinilai. Ada juga mahasiswa yang kemarin belum sempat dinilai karena linknya tidak bisa dibuka. Ada juga yang ngirimnya di komen belum sempat dinilai sama saya gitu ya. Tapi nanti akhirnya dinilai semuanya, karena itu untuk kalkulasi semua nilai yang masuk nanti di AIDU itu. Nanti saya akan lihat di gradebooknya itu siapa saja yang rajin mengerjakan tugas ya. Nanti di situ kan juga akan kelihatan presentasinya berapa persen dia mengikuti dan mengerjakan tugas. Kalau dinilai semuanya akan terlihat gitu ya, akan terlihat. Nah, begitu adik-adik sekalian. Coba di sini ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi yang tadi siang diberikan. Nah, perhatikan di sini kisi-kisi kewarganegaraan UTS yang ke tahun 2021, yaitu Anda mempelajari nilai-nilai demokrasi ya. Semuanya yang terkaitan dengan nilai-nilai demokrasi itu dibaca, dipahami agar mudah nantinya ya kita mengerjakan soal. Terus yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara. Ini adanya adalah hak-hak warga negara. Dilihat gitu ya. Hak-hak warga negara itu semacam apa? Dibaca di Google banyak, di itu ya. Banyak jurnal, banyak kadang-kadang kayak
pokoknya banyak materi ya yang di Google itu ya. Anda cari aja di searching itu ya, cari di situ di Google, insya Allah mudah-mudahan ada ya. Terus yang kedua, kebebasan berkelompok atau berorganisasi. Nah, itu di negara kita kan ada berapa organisasi. Jadi baca yang terkait dengan organisasi, keterlibatannya terhadap negara gitu ya. Itu adanya di bagian apa. Terus kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Ini hampir sama dengan hak warga negara nih kayaknya itu ya. Itu satu paket. Terus sistem demokrasi dalam pemerintahan parlementer. Nah, ini tidak ada di AIDU ya. Di slide yang ada di AIDU ini materi yang pernah saya berikan pada saat beberapa tahun yang lalu, tapi itu ada di materi saya yang itu. Jadi saya tambahkan. Nah, ini ya masih terkait dengan kewarganegaraan dan kita harus mengerti tentang sistem demokrasi di negara kita. Kita menganut pemerintahan parlementer atau presidensial ya, atau apa gitu ya. Nah, ini sini juga ada sistem pemerintahan presidensial. Itu satu paket tuh, parlementer dengan nah ini. Jadi sistem pemerintahan demokrasi, presidensial dan lain sebagainya gitu. Itu ada satu paket ya, parlementer. Rakyat di Indonesia menganut pemilihan sistem ini kaitannya dengan sistem pemilihan umum, memilih anggota dewan maupun memilih presiden gitu ya. Itu dibaca sistem pemilihan di Indonesia gitu ya. Terus sistem kepartaian ya di beberapa negara di dunia ya, kepartaian di Amerika, kepartaian di Inggris, kepartaian di Indonesia termasuknya di dalamnya itu ya. Nah, ini perlu dipelajari biar kita mengetahui. Nah, semacam di Amerika termasuk menggunakan partai apa, karena ada sistem satu partai, sistem dua partai, sistem multi partai gitu tuh ya. Nah, ini dipelajari. Yang selanjutnya, organisasi non partai. Di Indonesia khususnya banyak sekali organisasi non partai yang perjuangannya membantu pemerintah di dalam pembangunan dari segi macam apa saja, pendidikan, fisik dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya seperti Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu organisasi non partai yang bergerak dalam bidang pendidikan di dalam membantu negara. Demikian juga NU, Nahdlatul Ulama, membantu juga di dalam pendidikan negara, rumah sakit dan lain sebagainya. Termasuk Muhammadiyah juga ada rumah sakitnya dalam kesehatan ya. Nah, pembangunan. Ada lagi Persis yang di Bandung itu sama, bergerak dalam dunia pendidikan dan pesantren modern gitu ya. Ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau NU pesantrennya, pendidikannya pesantren tradisional, namun kalau sekolahnya tetap modern gitu ya. Terus kalau misalnya Muhammadiyah mah berjuangnya di pesantren, di sekolah ya, sekolah taman siswa, terus juga sekolah dari kampus mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Termasuk rumah sakit, Muhammadiyah banyak rumah sakitnya ya. Muhammadiyah itu di mana-mana banyak sekali sekolahnya, sampai se Indonesia banyak ada gitu ya. Termasuk NU banyak. Terus ada sekalian, terus yang perlu kita pahami lagi di sini konsep otonomi daerah yang diatur di dalam undang-undang itu. Nah, konsep otonomi daerah itu jadi pelajari pada saat kita masa reformasi itu, kita diberikan kebebasan setiap daerah membangun daerahnya sendiri ya, tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Di situ ada undang-undangnya. Nah, undang-undang tentang otonomi daerah itu harus dipelajari, dipahami. Ada dua kalau tidak salah undang-undangnya itu, undang-undang berapa, nomor berapa, tahun berapa gitu ya. Jangan cuma satu, kalau cuma satu salah gitu ya. Ini saya kasih penjelasan aja, artinya ya cuma Anda harus pelajari.
nggak dikasih soalnya, jawabannya aja. Karena ini bagian daripada soal yang saya masukkan ke dalam IDU. Terus sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, itu presiden dipilih oleh siapa itu. Kalau itu gampang ya. Kita udah pada tahu sepertinya. Sengaja saya pilih yang mudah-mudah supaya nilainya bagus. Sistem kepartaian di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan ya. Partai Indonesia itu ada sistemnya semacam apa ya. Ada yang dua partai, ada multi partai, ada itu proporsional dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu cari di situ, baca. Terus ada ini khusus di IDU itu ada tentang perkataan Mahfud ini tentang tahun 2001. Beliau mengeluarkan statement yang semacam apa itu ada di, kalau Anda rajin merangkum akan ketemu dengan ucapan Mahfud MD ini ya dalam slide mengerjakan tugas. Siapa yang dimaksud dengan kekuasaan melaksanakan undang-undang? Ini juga ada di slide, tinggal baca ya. Jadi ada kekuasaan undang-undang seperti anggota DPR, anggota MPR, presiden, itu semuanya punya kekuasaan di dalam melaksanakan undang-undang ya. Dengan undang-undang punya kekuasaan. Apa dia bagian pembuatnya, atau dia pelaksananya, atau dia pengukur ya, pengukurnya gitu. Terus sudah berapa kali kemarin nih kayaknya kita udah bahas tentang masalah amandemen selama Undang 45 selama reformasi, ini kaitannya ya. Nah, itu ada di slide, tinggal Anda pelajari. Terus lagi sudah berapa di amandemen tentang nilai dan norma gitu ya. Ini ada di nilai kewargaan, kewarganegaraan gitu ya. Kewargaan atau nilai kewarganegaraan itu satu paket antara nilai norma dan nilai kewargaan. Di situ baca, insya Allah mudah-mudahan ada semuanya di situ. Dan cari saja atau searching atau browsing di Google ya, itu ada banyak yang menulis tentang masalah itu, baik di jurnal maupun di tempat lainnya gitu ya. Kadang-kadang ada di blog ya, blog pribadi orang juga ada yang memang orang senang dengan pembelajaran kewarganegaraan, atau dosen yang membahas tentang kewarganegaraan punya blog pribadi, silakan ambil sebagai referensi kita gitu. Silakan, sampai di sini penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba ini kok nggak ada pada namanya ya? Saya ngomong sendirian, jangan-jangan nih. Silakan. Nggak ada videonya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Partisipan cuma ada 41. Ada yang mau ditanyakan? Ini Salma, terus siapa lagi nih? Saya mau cek semuanya ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu Jihan, ada Mita cuma fotonya, Putri cuma foto, Jihan kosong, tidak, cuma nama doang. Natalia Duru itu cuma kursinya saja bapaknya nih. Siapa nih lagi? Abdur Rifki, foto apa orang nih? Foto sepertinya. Nggak bergerak, masalah diem aja. Dimas, foto ya? Iya Pak, kenapa? Oh, Dimas lihat lagi ya. Enggak itu.
Maksudnya Wiwin lagi di absen ini, saya satu-satu. Wiwin, Wiwin orangnya mana Ada, nih? Pak. Oh ada. Ayo coba, nggak ada fotonya ya. Syarah Parmica, Zahra, Abdur Rifki, terus orangnya ada nggak nih? Dede foto ini Dede nih. Di kantor apa di mana tuh? Zahra Ananda, Dian, Dian Fauzia, Devita. Devita kemana nih orangnya nih? Zahra, Rian Tapi tak Tama. ada, Pak, hadir. Oh iya, Rian Tama, Munajat, Hadir Pak. hadir. Iya. Pasara Paramica, Sarah. Kok pada hilang foto? Ini kembali hilang lagi. Sarah mana Hadir, foto? Pak. Enggak, tapi nggak ada fotonya. Ada, Pak, udah nyalain. Oh iya. Terus Dian Fauzia, Putri Armelia. Putri Armela ada nggak? Ada. Putri Armela ada. Astria, Clara, Ada, Pak. mana? Ada namanya aja. Ya. Terus ini Selina, Adinda Zahra, Zahra nih. Dari tadi nggak keluar-keluar. Ma Putri Nur Aziza. Saya kali ke Ada, Pak. halaman. Ya, ya. Terus Putri, siapa lagi nih? Ke halaman 2 ya. Ini ke halaman 2. Nah dia. Sebentar ya. Loh, ini Dian Fauzia, Selina, Natalia Duru, Tania, Rohmadona, Eritia, nggak pada ada Hadir, namanya nih. Bapak. Saya di Iya. jalan. Oh di jalan. Hadir, Pak. Ya. Terus Salma, Salma ada. Salma foto ya. Nesya, absennya paling duluan tapi ini nggak ada nih. Hadir, Pak. Saya ada. Oh ada. Tapi Iya, Bapak. fotonya, Ada. iya fotonya, maksudnya videonya dinyalakan. Maksudnya Iya, biar saya udah nggak nyalain. satu-satu. Monike, ayo silakan. Mumpung masih ada waktu, bertanya tentang yang berkaitan dengan UTS. Ya, silakan. Nanti pertemuan 7 sudah bisa dibuka sekarang ini ya. Ya, dikit lagi, 10 menit lagi bisa dibuka. Silakan yang pertemuan 7 itu dirangkum lagi sama seperti sekarang kemarin ya. Supaya ini sengaja saya kasih sedikit ya supaya bisa dikerjakan semuanya. Karena nanti kita kalau sudah selesai UTS langsung presentasi yang video yang pernah Anda buat. Masing-masing nanti saya pilih yang paling bagus presentasinya, terus nanti ya diulang lagi presentasinya ya. Artinya tinggal jawab. Nanti saya setel sama dengan menggunakan Zoom. Lalu yang anggotanya harus menjawab pertanyaan temannya nanti. Mempertanggungjawabkan makalah yang telah dibuat secara bersama-sama ya, atau slide yang telah dibuat secara bersama-sama. Nanti saya pilih, jadi pas begitu selesai UTS itu nanti saya kasih jadwal. Oh si A atau si B yang bagus, silakan gitu. Mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari teman-temannya. Adapun bagi yang belum mengerjakan, ya segera mengerjakan gitu ya. Karena kita nanti ujung-ujungnya sebenarnya larinya ke belajar ini itu belajar mempertahankan skripsi, belajar menyampaikan materi ya presentasi itu. Pada saat nanti kita ujian terakhir atau mempertahankan skripsi, kita sudah terbiasa. Ini Muhammad Oki cuma fotonya aja nih pakai kacamata ya.
Nah, Muhammad Bagus juga sama. Terus Ada Pak. ada, ya oke ada. Saya ada Pak. Iya, ya, kelihatan lah fotonya. Itu. Ya, terus jadi diskusi ini adalah cerminan cara belajar mahasiswa. Belajar berkelompok, belajar kooperatif, belajar menyampaikan pendapat, belajar itu ada teori-teorinya, ada tekniknya. Jadi tidak bertanya seperti anak SMP atau SMA. Ini bertanyanya dengan menggunakan dialog keilmuan. Gitu. Itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, nanti pada saat Anda lulus itu akan sulit pada saat Anda berada di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu menganggap Anda seorang sarjana, Anda adalah orang yang pinter. Gitu. Orang yang pinter yang bisa segala macam. Biasanya seorang sarjana itu akan dibutuhkan oleh masyarakatnya dijadikan sesepuh, ketua. Biasanya jadi ketua organisasi Karang Taruna, ada pada jadi RT, jadi RW. Itu kita harus belajar ngomong di situ. Belajar dari sekarang. Akan menjadi pimpinan karena seorang sarjana itu nanti pada saat bekerja pasti dia suatu saat akan jadi pimpinan. Nah, bagaimana cara mengarahkan kepada teman-temannya? Bagaimana cara dia berwibawa di dalam menyampaikan slide-nya itu juga harus dipelajari. Itu nanti akan terasa pada saat kita sudah jadi seorang sarjana dan kita terjun di masyarakat atau di tempat kerja. Kalau saat kuliah ya kita baru belajar menyampaikan materi, mempertanggungjawabkan. Dari sekarang harus dilatih gitu ya. Yang saya harapkan makanya kepada teman-teman ya yang belum mengerjakan tugas, karena masih ada yang linknya itu di Aidu, ada yang belum ada link presentasinya. Sementara ini saya menilai hanya baru di bagian merangkum saja. Nanti link presentasinya itu akan dinilai sendiri sama saya, cuma tidak di Aidu gitu ya, ada nilai khusus gitu. Ada nilai khusus tapi di catatan saya, bukan di Aidu, karena itu sudah kalau yang di Aidu itu nilainya hanya khusus untuk yang menjawab rangkuman gitu. Tapi itu sama seperti absen, itu nilainya ada pada diri saya. Oh, yang rajin mengerjakan tugas, yang rajin absen, yang pada saat YouTube Zoom dia menampakkan wajahnya, menunjukkan sikap bagusnya gitu, itu semuanya dapat nilai gitu. Jadi belajar kan kewarganegaraan sama seperti pendidikan agama, membangun karakter atau karakter building. Jadi membangun karakter supaya orang cinta terhadap negara, supaya orang punya norma cinta kepada negara, norma dan berperilaku baik, semuanya ada di pendidikan agama dan di pendidikan karakter building kewarganegaraan. Jadi semuanya dinilai gitu. Paham ya adik-adik sekalian ya? Ini kayaknya waktunya sudah sedikit karena tidak ada pertanyaan. Cuman saya himbau nanti pada saat UTS jangan sampai terlambat waktunya, dan terlebih jangan sampai terlambat submit. Terlambat submit tidak boleh mengulang, tidak ada perpanjangan waktu gitu ya. Jadi kita harus bisa memperhitungkan pada saat kita mau mengerjakan ini ya, soal UTS 10 menit lagi sudah mau berakhir langsung submit gitu ya. Ya, langsung submit, jangan sampai ada yang terlambat, karena semester kemarin ada yang sampai terlambat 10 menit baru mengerjakan. Dan pastikan sekarang mahasiswa sekarang sudah punya wifi semua ya. Jadi pastikan kuota Anda itu tidak penuh lah gitu. Sudah diberikan kan ya sama pemerintah. Waktunya tinggal sedikit lagi, ini sudah diberikan peringatan. Jadi saya tidak bisa upgrade lagi. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.